saya Nabila. Saya Rizka. Halo, nama saya Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait memahami obligasi sebagai instrumen investasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iksan Harahap, MEI. Baiklah, langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Sofiana Jahar Lubis, dan yang kedua saya sendiri Nabila Saputri Siregar, dan untuk ketiga atau yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Rizka Amelia Lubis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan obligasi. Obligasi atau bonds merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Penerbit obligasi ini biasanya bisa perusahaan swasta, BUMN, atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Biasanya, obligasi diperdagangkan di pasar modal dan memiliki nilai nominal, tingkat bunga, dan jatuh tempo yang tetap. Obligasi ini merupakan instrumen keuangan yang sering digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk membiayai proyek besar atau kebutuhan keuangan lainnya. Terdapat beberapa jenis obligasi. Yang pertama itu berdasarkan penerbitnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu corporate bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta. Yang kedua ada government bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga ada municipal bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua yaitu berdasarkan sistem pembayaran bunganya terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu zero coupon bonds atau obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik namun dibayar saat jatuh tempo. Kemudian ada coupon bonds yang dimana coupon bunga secara periodik namun dibayar saat jatuh tempo. Kemudian ada coupon bonds. Coupon bonds ini merupakan obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Kemudian ada fixed coupon bonds, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan dibayarkan secara periodik. Yang keempat ada floating coupon bonds, yaitu obligasi dengan tingkat suku bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu. Yang ketiga yaitu berdasarkan dari hak penukaran atau opsi, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu convertible bonds atau obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Kemudian ada exchange bonds atau obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam jumlah saham afiliasi milik penerbitnya. Dan juga ada callable bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Serta juga ada putable bonds, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Yang keempat yaitu berdasarkan dari segi jaminan atau kolateralnya, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada secured bonds atau obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Kemudian juga ada guaranteed bonds atau obligasi yang pelunasannya bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggulangan dari pihak ketiga. Kemudian ada mortgage bonds atau obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotek atas properti atau aset tetap. Kemudian ada collateral trust bond atau obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya. Dan yang terakhir ada unsecured bonds atau obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Yang kelima yaitu dilihat dari segi nominal. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu conventional bonds atau obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal senilai 1 miliar per satu slot. Dan yang kedua ada retail bonds, yaitu obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds.
Yang keenam yaitu dilihat dari segi perhitungan imbal hasil dibagi menjadi dua bagian, yaitu conventional bonds, yaitu obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga, dan syariah bonds, yaitu obligasi yang diperhitungkan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil, yaitu obligasi syariah mudharabah dan juga ijara. Yang ketujuh, berdasarkan cara peralihannya terbagi menjadi dua, yaitu obligasi atas unjuk merupakan obligasi yang tidak mencantumkan nama pemegangnya, sehingga orang yang memegang obligasi tersebutlah yang dianggap sebagai pemiliknya. Dan yang kedua yaitu obligasi atas nama, yang dimana obligasi yang mencantumkan nama pemegangnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait obligasi syariah. Nah, obligasi syariah ini dikenal dengan namanya suku dalam dunia internasional. Suku atau obligasi syariah adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas aset, baik itu berupa nyata, tidak berwujud, ataupun kontrak proyek dari aktivitas tertentu. Emiten wajib membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang suku dan membayar kembali suku sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Selain itu, kegiatan mulai dari transaksi dikeluarkannya surat berharga tersebut sampai kepada aktivitas penyerahan hasil harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, obligasi syariah atau suku memerlukan aset yang mendasari dalam penerbitannya. Aset yang dijadikan dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset yang tidak berwujudnya seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Obligasi syariah juga merupakan bukti kepemilikan atau aset dan imbal hasil yang diberikan berupa upah atau sewa, selisih harga lebih, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan suku tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, tujuan penerbitan suku antara lain untuk pembiayaan dan pengembangan perusahaan. Contohnya nih, pemerintah dapat menerbitkan suku untuk mendapatkan dana dalam rangka pembangunan infrastruktur. Suku juga merupakan bentuk kepemilikan aset berwujud yang pengelolaannya dilakukan dengan prinsip syariah. Imbal hasil suku dalam bentuk uang sewa. Suku juga merupakan surat berharga syariah dalam bentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aset yang mendasarinya. Dalam praktiknya, suku merupakan bukti kepemilikan yang mewakili kepentingan dalam sebuah atau kesekumpulan aset. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Nah, dalam sistem ekonomi konvensional, obligasi adalah surat berharga yang menjadi instrumen utang bagi perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan modal. Tujuan penerbitannya adalah menarik calon investor untuk memberikan pinjaman kepada penerbit surat utang. Pemegang surat utang konvensional akan mendapatkan imbal hasil berupa kupon atau bunga. Obligasi syariah atau suku adalah bentuk kepemilikan aset berwujud yang pengelolaannya dilakukan dengan prinsip syariah dan imbal hasilnya dalam bentuk uang sewa. Dalam penerbitan suku terdapat perjanjian atau kontrak antara para pihak yang disepakati berdasarkan prinsip syariah. Suku menggunakan sistem bagi hasil alih-alih bunga. Nah, dalam kesimpulannya, suku atau obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Macam tak betul je budak ni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara suku dan obligasi konvensional. Ada beberapa hal yang membedakan suku dan juga obligasi konvensional. Bisa kita lihat dari akad. Dilihat dari akad, suku memiliki 14 jenis akad, sedangkan obligasi konvensional tidak memiliki akad. Kenapa demikian? Karena suku itu menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat berbagai jenis akad yang digunakan, dan setiap akad memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara, obligasi konvensional tidak memiliki akad yang khusus. Obligasi konvensional itu menggunakan bunga sebagai imbalan atas peminjaman tersebut. Untuk itu, hal yang membedakan antara suku dan obligasi konvensional bisa dilihat dari akadnya. Perbedaan suku dan obligasi konvensional bisa dilihat dari sifatnya, di mana suku lebih menekankan pada kepemilikan aset, proyek, atau jasa tertentu, sedangkan obligasi konvensional lebih berfokus pada pernyataan utang dan pembayaran bunga.
Perbedaan ketiga bisa kita lihat dari jaminan aset. Suku menjamin setidaknya 51% dari aset tergantung pada kesepakatan kontrak. Karena suku tidak menggunakan bunga dalam pengembaliannya, melainkan berupa imbalan yang berasal dari uang sewa, fee margin, bagi hasil, atau sumber lain sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan hal tersebut sudah disepakati. Sedangkan obligasi konvensional umumnya tidak memiliki jaminan aset atau tidak diperlukan karena obligasi konvensional memberikan bunga atau kupon secara berkala kepada investor. Jadi bisa kita lihat perbedaan suku dan obligasi konvensional dari segi jaminan aset. Suku dan obligasi konvensional dibedakan juga berdasarkan klaim. Dalam suku, investor memiliki klaim kepemilikan terhadap aset yang dijadikan jaminan dalam kontrak suku tersebut. Sedangkan dalam obligasi konvensional, investor memberikan pinjaman kepada entitas yang menerbitkan obligasi dan memiliki klaim terhadap entitas tersebut, serta aset yang menjadi jaminan. Selanjutnya, hal yang membedakan antara suku dan obligasi konvensional bisa kita lihat melalui jaminan. Dalam suku, jaminan berupa hak kepemilikan aset atau proyek yang menjadi aset penerbitan suku. Suku tidak menggunakan bunga dalam pengembaliannya, melainkan berupa aset atau imbalan yang berasal dari uang sewa, fee margin, bagi hasil, atau sumber lain sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Resiko gagal bayar pada suku sangat kecil karena adanya jaminan yang diberikan pemerintah dan sifatnya resmi. Sementara itu, pada obligasi konvensional umumnya tidak ada penjaminan kecuali dalam beberapa kasus obligasi gadai atau pegadaian. Perbedaan suku dan obligasi konvensional juga dapat dilihat dari retun, di mana suku memberikan pendapatan berupa bagi hasil, margin, atau fee, sedangkan obligasi konvensional memberikan pendapatan berupa bunga yang bisa tetap atau mengambang. Perbedaan selanjutnya dilihat dari kupon. Pendapatan atau bagi hasil merupakan imbalan yang diterima oleh pemegang suku. Sama-sama kita ketahui bahwa suku atau obligasi syariah menerapkan prinsip syariah dalam pengembaliannya, sehingga tidak menggunakan bunga atau riba. Imbalan bagi pemegang suku dapat berupa bagi hasil, margin, atau fee, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan suku. Sedangkan obligasi konvensional, imbalan yang diterima adalah bunga atau riba. Suku dan obligasi konvensional juga dapat dibedakan melalui jenis investornya. Suku dapat menarik investor baik yang bersifat syariah maupun konvensional, di mana suku memiliki cakupan investor yang lebih luas, termasuk investor yang berbasis syariah dan juga investor konvensional. Mengapa demikian? Karena suku diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, namun tidak terbatas hanya untuk investor syariah saja. Sedangkan obligasi konvensional cenderung menarik investor konvensional yang tidak memiliki batasan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan antara suku dan obligasi konvensional juga justru berbeda, di mana tujuan suku yang sesuai dengan prinsip syariah, suku diterbitkan untuk tujuan pembiayaan dan pengembangan perusahaan. Tujuan ini mencakup pengumpulan dana untuk proyek-proyek investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembangunan, infrastruktur, pengembangan properti, atau pembiayaan proyek yang berkelanjutan. Sementara itu, obligasi konvensional dapat digunakan untuk tujuan apapun. Tujuan penerbitan obligasi konvensional tidak terbatas dan dapat mencakup pengumpulan dana untuk investasi, pembangunan, pengembangan bisnis, atau keperluan lainnya. Dilihat dari fatwa DSN MUI, terdapat perbedaan antara suku dan obligasi konvensional dalam hal sejenisnya. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 33 tahun 2002, suku syariah mudharabah adalah salah satu jenis suku yang syariah yang diterbitkan. Sedangkan dalam obligasi konvensional tidak ada jenis obligasi secara khusus disebutkan dalam fatwa tersebut. Perbedaan yang terakhir dilihat dari jenis resiko. Pada suku terdapat risiko harga dan risiko likuiditas, di mana risiko harga mengacu pada fluktuasi harga suku di pasar sekunder yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Sedangkan risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk menjual suku dengan mudah di pasar sekunder. Sementara itu, pada obligasi konvensional hanya terdapat risiko harga. Risiko harga mengacu pada fluktuasi harga obligasi di pasar sekunder yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Lanjut. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang jenis-jenis sukuk, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk, jangka waktu sukuk. Nah, yang pertama yaitu jenis-jenis sukuk. Jenis-jenis sukuk yang direkomendasikan oleh Auditing Organization for Islamic Financial Institutions adalah
Yang pertama, sukuk ijaroh, yang merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua, sukuk mudorobah, yakni sukuk ini yang diterbitkan dengan akad mudorobah. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal atau sahibul mal. Yang ketiga, sukuk musyarakah, yakni sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak. Yang keempat, sukuk istisna, yakni sukuk yang diterbitkan oleh akad istisna ini, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Ada 5. Yang pertama, obligor, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan. Yang kedua, special purpose vehicle atau SPV, yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Yang ketiga, investor, yaitu pihak pemegang sukuk yang memiliki hak kepentingan atas underlying aset melalui SPV. Yang keempat, Sharia advisor, yaitu sebagai pihak yang memberikan fatwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan. Yang kelima, wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang terakhir yaitu jangka waktu atau tenor sukuk. Berdasarkan standar syariah, the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions atau AAOIFI nomor 17 tentang sukuk investasi, penerbitan sukuk boleh dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari penerbitannya. Selain itu, sukuk juga dapat diterbitkan tanpa ditentukan jangka waktunya, mengacu pada akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Next day. Wassalamualaikum bro.